Mendengar ini orang-orang kelompok bisnis kota Heishan menunjukkan tatapan mata yang mengerikan. Di kota Qingshui, sekte Huanlei adalah Tuhan, mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Apa sekte Huanlei benar-benar ingin membunuh kami semua? Panter Hei berkata dengan memohon, Tuan Lin hanya pernah melewati kota Heishan kami mana tahu di mana keberadaan Tuan Lin. Benar sekali. Tuan tolong ampuni kami. Kamu dan Tuan Lin hanya bertemu beberapa kali saja. Orang kelompok bisnis itu mulai memohon. Sound Zong adalah pamanku. Iya, kami adalah satu keluarga. Di dalam kelompok bisnis juga terdapat anggota keluarga Zong. Mereka melihat ke arah Sound Zong dan memainkan tatapan mata memohon. Haha. Sound Zong tersenyum sinis berkata, ketika kalian membela orang bermarga Lin itu apa kalian ada memikirkan perasaanku? Karena orang bermarga Lin itulah aku kehilangan harga diri di kota Heishan. Hari ini jika kalian tidak menyerahkan orang bermarga Lin itu, maka jangan harap kalian bisa hidup. Sudah, waktu 15 menit sudah berlalu. Kakak tingkat Lan tersenyum sini, melirik orang yang ada di sana sekilas, berkata dengan datar, mau bunuh siapa dulu ya? Semua orang kelompok bisnis seketika berubah menjadi seperti burung unta, mereka menundukkan kepala takut diperhatikan oleh kakak tingkat Lan. Uhuk. Saat ini seorang pendekar wanita dari kelompok bisnis karena lukanya belum pulih jadi dia batuk. Karena hanya kamu sendiri yang buka suara, kalau begitu kamu saja. Kakak tingkat Lan itu tersenyum dengan kejam, dan langsung menangkap pendekar wanita yang batuk itu. Jangan. Seorang pendekar pria melihat ini, dia langsung menyerang ke arah pendekar wanita itu. Kakak tingkat Lan memasang wajah yang kejam, dengan tidak peduli dia langsung menekan wajahnya. Orang yang ada di sekitar sana langsung menutup mata, tidak berani melihat kejadian pertumpahan darah itu. Bruak. Sebuah suara ledakan yang besar terdengar, kejadian pertumpahan darah yang dibayangkan mereka tidak terjadi, malah kakak tingkat Lan yang ingin membunuh mereka itu terlempar keluar, langsung membuat bangunan yang ada di belakangnya hancur. Siapa itu? Kakak tingkat Yao dan Sound Zong terkejut dan marah, tatapan matanya terlihat sedikit ketakutan. Orang yang ada di sekitar sana juga memasang wajah yang terkejut. Mereka semua melihat kekuatan yang dikeluarkan oleh kakak tingkat Lan tadi. Ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh master tingkat manusia dewa. Sekarang bahkan orang yang turun tangan saja tidak kelihatan jelas, namun kakak tingkat Lan yang dipukul olehnya tidak tahu hidup atau mati. Siapa itu, turun tangan pada saat seperti ini? Apa kamu ingin bermasalah dengan sekte Huanlei? Melihat tidak ada orang yang keluar, kakak tingkat Yao melihat ke arah sekitar lalu berteriak. Saat ini Cameron Lin muncul di atas atap rumah yang tidak jauh dari sana, dia hanya menatap tajam kakak tingkat Yao dan Sound Zong, berkata, bukankah kalian sedang mencariku? Aku sekarang sudah datang. Mendengar ini orang yang berada di sana langsung melihat ke arahnya, lalu di atas atap yang tidak jauh dari sana terdapat seorang pria yang berambut putih dan aura yang luar biasa berdiri di sana. Siapa ini? Orang yang tidak mengetahui keadaan langsung berpikir seperti ini, tapi mereka tidak menemukan jawaban siapa orang ini. Siapa ini, berani sekali menyerang sekte Huanlei kami. Menyerang orang sekte Huanlei di sini, bukankah sedang mencari mati? Cih, anak semuda ini memiliki kekuatan seperti ini pasti lahir dari keluarga yang besar. Kita masih tidak tahu siapa yang akan menang dan kalah. Orang-orang di sana berkomentar. Ekspresi wajah kakak tingkat Yao berubah menjadi buruk, dia tahu kali ini dia sudah benar-benar jatuh. Kemampuan kakak tingkat Lan hanya sedikit lebih lemah darinya saja, dia bahkan tidak bisa mengalahkan adik tingkat Lan dengan mudah seperti ini, maka kekuatan anak muda di hadapannya ini pasti melebihinya. Bro, kamu yang berbicara dengan kasar terlebih dahulu di depan pintu sekte Huanlei kami, sekarang kamu sudah melukai adik tingkat aku, apakah kamu benar-benar ingin bermusuhan dengan sekte Huanlei? Kakak tingkat Yao memasang wajah yang serius. Haha, aku awalnya ingin pergi dari kota Qingshui, namun kalian malah ingin mengancam nyawa kelompok bisnis kota Heishan, sekarang malah aku yang bermusuhan dengan kamu.
Cameron Lin berkata dengan wajah yang tidak senang, kalau ingin dikatakan jika hari ini aku tidak memandang kalian Sekte Huan Lei, mau apa? Kamu, kakak tingkat Yao marah, tapi tidak berani turun tangan, hanya bisa berkata ini adalah kota King Sui, bukanlah tempat untuk kamu membuat onar. Meskipun dia berbicara seperti ini, tapi sudut matanya terus melihat ke arah distrik Nan. Kota King Sui adalah kota milik Sekte Huan Lei, keributan di sini distrik Nan pasti sudah mengetahuinya. Selama dia bisa bertahan hingga Master Sekte datang, maka tidak peduli seberapa kuat anak muda ini, dia pasti akan mati. Kamu sedang menunggu orang. Cameron Lin melirik kakak tingkat Yao sekilas, tersenyum berkata, aku sangat ingin melihat orang seperti apa yang sedang kalian tunggu di Sekte Huan Lei. Kamu tidak usah angkuh, ketika guru aku datang, maka kamu pasti akan habis. Sound Zong menggertakkan giginya berkata, anak muda misterius ini sudah membuatnya malu di kota Heishan, sekarang di hadapan banyak orang seperti ini dia bahkan tidak memandangnya sama sekali. Oh. Cameron Lin melirik Sound Zong sekilas, lalu menjentikan jarinya. Bruak, terdengar suara ledakan, lalu tubuh Sound Zong seperti sebuah balon meledak, dia tidak seperti orang, bahkan jejak kehidupan Sound Zong tidak terlihat sama sekali. Bisa mati, bisa mati. Punggung belakang kakak tingkat Yao sudah basah semua, anak muda berambut putih di hadapannya ini tadi hanya menjentikkan jari saja, namun bisa membuat orang merasakan bahaya antara hidup dan mati. Sound Zong kamu itu benar-benar harus mati, dia mana mungkin seorang anak muda, jelas-jelas dia adalah master yang kuat, paling tidak dia adalah seorang master tingkat dewa. Kakak tingkat Yao berkata dalam hati. Senior. Kakak tingkat Yao menelan air ludahnya, berkata, senior, semua ini karena Sound Zong ya, jika bukan karena dia memohon, kami tidak mungkin mencari masalah dengan kelompok bisnis kota Heishan. Oh, Cameron Lin tersenyum dengan datar, berkata, bukankah kalian tadi bilang ini mencari masalah denganku? Mengapa sekarang berubah menjadi mencari masalah dengan kelompok bisnis kota Heishan? Kakak tingkat Yao tanpa sadar langsung waspada kepada Cameron Lin, sudut matanya melihat sudah ada beberapa orang yang dengan cepat berlari kemari, membuat hatinya merasa lega. Senior, melakukan sesuatu harus lebih baik, kedepannya akan lebih mudah berhubungan. Aku tahu kamu adalah master tingkat dewa, tapi master tingkat dewa Sekte Huan Lei kami ada banyak, selain itu pemimpin utama kami juga adalah master puncak tingkat dewa. Nada bicara kakak tingkat Yao lebih tegas, tidak seperti tadi yang terlihat lemah, seolah-olah merasa tadi adalah kesalahan firasat orang saja. Saat ini orang yang mengerumuni tempat itu menyadari kalau ada beberapa orang yang berlari kemari dari distrik Nan, pemimpinnya adalah satu orang tua, dia adalah master tingkat dewa, di belakangnya juga ada beberapa orang yang memiliki aura luar biasa, sekali dilihat mereka bukanlah orang yang mudah ditangani. Beberapa orang itu belum sampai di sana, tapi suara mereka sudah terdengar. Sialan, berani sekali kamu turun tangan seperti ini di tempat Sekte Huan Lei kami. Hari ini aku akan menguliti kulitmu dan meningkatkan kekuatan Sekte Huan Lei. Orang tua pemimpin itu meskipun tidak berbicara, tapi tatapan mata membunuh dari matanya tidak bisa ditutupi. Selama beberapa tahun ini tidak ada orang yang berani membuat kekacauan di kota King Sui Sekte Huan Lei. Namun Murai Bai dan Limeng Feri yang berada di belakang orang tua ini ketika melihat bayangan orang itu membuat mereka merasakan sebuah hal yang familiar, tapi seketika dia tidak bisa mengingat di mana dia mengenal pria berambut putih ini. Saudara Bai, apa kamu merasa orang ini sedikit familiar? Limeng Feri berkata dengan pelan. Aku merasa sedikit familiar, kita pasti pernah bertemu dengan orang ini. Awalnya Murai Bai mengira dia salah orang, tapi sekarang Limeng Feri juga memiliki perasaan seperti ini, maka pasti bukan kesalahan. Limeng Feri dan Murai Bai saling menatap satu sama lain, kecepatannya bertambah, bahkan langsung melewati master tingkat dewa Sekte Huan Lei dan berjalan ke samping Cameron Lin. Tapi yang membuatnya kecewa adalah yang mereka lihat hanyalah sebuah wajah yang biasa saja, selain rambut putih dan aura yang luar biasa, mereka sama sekali tidak teringat kalau mereka pernah bertemu dengan orang ini.
Tatapan mata kecewa dari dua orang itu bersinar. Limeng Feri melihat ke arah Cameron Lin, dengan hormat berkata, "Senior, apa kita pernah bertemu di tempat tertentu? Apakah Sekte Huan Lei kami pernah melakukan kesalahan? Anda memandang remeh Sekte Huan Lei terlebih dahulu, lalu Anda menyerang murid Sekte Huan Lei." Ketika Murai Bai pertama kali melihat pria berambut putih di hadapannya ini, dia mengira dia pernah bertemu dengan teman lama, siapa sangka hanya ada sebuah adegan kosong. Tapi dia tidak bisa melihat kekuatan pria berambut putih ini di hadapannya. Apakah dia seorang master tingkat dewa atau seorang tingkat dewa biasa? Tapi dunia rahasia Kunlun tidaklah kecil, di antaranya masih ada banyak master tingkat dewa, meskipun dia masih tidak tahu jelas dengan kemampuan beberapa keluarga besar ini, lalu sekarang tiba-tiba muncul satu orang ini, jadi dia tidak merasa aneh. Aku sudah selama 10 tahun tidak muncul di dunia, mana mungkin aku pernah bertemu dengan kalian. Cameron Lin juga tidak menyangka dia bisa bertemu dengan Murai Bai dan Limeng Feri di sini. Namun kemampuan dua orang itu tidaklah lemah, apalagi Murai Bai dia bisa kapan saja naik ke tingkat dewa. Untuk Limeng Feri dia tidak terlalu mengerti, kesan dia kepada Limeng Feri hanya sebatas tipu muslihat saja. Tapi Murai Bai berbeda, dia adalah temannya, semenjak dinanyang Murai Bai membawa keluarga Bai untuk terus berdiri di sisinya, jadi dia mengakuinya sebagai teman, hanya saja sebelum dia pergi ke dunia rahasia Kunlun ada banyak hal yang harus diatasi, sekarang bukanlah saatnya dia untuk mengenali Murai Bai. Untungnya sebelum dia masuk ke dunia rahasia Kunlun dia menggunakan jurus rahasia untuk merubah tampilan dirinya, ditambah warna rambut yang berubah, jika tidak identitas dia mungkin akan terungkap di kota Kingsui. Kalau begitu, senior kenapa kamu ingin menyerang murid Sekte Huan Lei kami? Limeng Feri melihat dan berkata dengan datar kepada Cameron Lin. Kenapa kamu tidak tanya kepada murid Sekte Huan Lei kalian apa yang sudah mereka lakukan? Cameron In berdiri di sana dengan tangan berada di belakang, dengan wajah yang datar. Petua Wu, kamu harus berada di pihak murid-murid kamu. Kakak tingkat Yao melihat master tingkat dewa daratan tengah sampai, dia langsung berkata orang ini memiliki kekuatan di tingkat dewa, dia berani bertindak angkuh di depan pintu, dia juga tidak memandang Sekte Huan Lei kita. Sekarang dia malah membuat adik tingkat Lan sekarat dan membunuh Sound Zong hingga tidak menyisakan jasad. Sound Zong adalah keturunan langsung dari Petua Sing. Orang ini dengan kejamnya membunuh Sound Zong. Bagaimana cara kita menyampaikan pesan ini kepada Petua Sing? Limeng Feri dan Petua Wu sedikit mengernyit, menghadapi master yang tidak bisa ditebak ini, bukannya mereka tidak ingin mencari masalah dengannya, tapi siapa sangka master misterius di hadapannya ini bisa membunuh keturunan langsung Petua Sing, masalah ini akan sulit untuk diatasi. Petua Wu silahkan melakukan sesuatu untuk Sound Zong. Melihat tidak ada gerakan dari Petua Wu, kakak tingkat Yao langsung berlutut di lantai. Petua Wu mengerutkan keningnya, dengan tidak senang melihat ke arah kakak tingkat Yao. Kakak tingkat Yao merasa tegang, dia tentu saja tahu akhir dari memaksa Petua Wu adalah pasti akan membuat Petua Wu tidak senang, tapi jika pria misterius di hadapannya ini tidak diatasi, dia pasti tidak akan tenang, paling tidak setelah masalah ini selesai dia akan mengajukan permohonan untuk berada di kota kecil, berusaha tidak kembali ke kota Kingsui. Meskipun seorang petua, dia tetap tidak bisa menyerang muridnya tanpa sebab apapun. Teman, kamu sudah membunuh murid dari Sekte Huan Lei kamu, apa kamu tidak berencana ingin menjelaskan apapun kepada Sekte Huan Lei kami? Petua Wu berate dengan wajah yang serius. Tapi Cameron Lin sama sekali tidak menghiraukannya, dia melihat ke arah kakak tingkat Yao, aku sudah menunggu selama ini. Namun siapa sangka Sekte Huan Lei kalian hanya datang seorang master tingkat dewa. Awalnya aku masih ingin bertemu dengan pemimpin utama Sekte Huan Lei, tapi sekarang sepertinya tidak ada kesempatan ini lagi. Setelah itu Cameron Lin hanya mengulurkan tangannya, menangkap kakak tingkat Yao yang sedang berlutut di tanah. Ark. Sebuah aura yang tak terlihat muncul di udara, kakak tingkat Yao seolah-olah merasakan ada sebuah tarikan dari lingkaran hitam, seketika dia ditarik dan menuju ke arah Cameron Lin. Buka.
Ekspresi wajah kakak tingkat Yao berubah, energi sejati pada tubuhnya digerakkan hingga ke puncaknya dan ingin melepaskan diri dari tarikan ini. Dia tahu dirinya bukanlah lawan master tingkat dewa, dia hanya bisa memohon agar Petua Wu bisa melawannya. Teman, untuk apa kamu menyerang seorang junior? Petua Wu maju ke depan dan menyerang ke arah Cameron Lin. Namun Cameron Lin memasang wajah yang datar, dia masih mempertahankan gayanya yang seperti itu. Saat ini Petua Wu Baur menyadari, serangan telapak tangan dia langsung dihilangkan oleh energi penghisap itu. Lalu kakak tingkat Yao seluruh tubuhnya sudah jatuh ke tangan Cameron Lin. Bruak, kakak tingkat Yao ditangkap oleh Cameron Lin dari jarak ratusan meter jauhnya. Setelah itu Cameron Lin membuangnya ke atas atap, menginjak kepalanya, dengan datar berkata, "Apa ini adalah kemampuanmu? Sialan, lepaskan aku." Kedua mata kakak tingkat Yao mengeluarkan amarah, wajahnya terlihat ganas, cahaya petir di sekitar tubuhnya bersinar dan meledak dari tubuhnya, seperti sebuah ledakan planet. Aura membunuh dalam tubuhnya meningkat drastik. Sejak kapan dia bisa dipermalukan seperti ini? Setelah masalah ini berlalu, dia sama sekali tidak bisa mendongakkan kepalanya di Sekte Huan Lei. Sialan, aku berjanji ketika pemimpin utama kami menangkapmu, aku pasti akan membuatmu merasakan bagaimana sakitnya kulit dirobek-robek, lalu aku akan membombardir dirimu dengan guntur selama 100 tahun, aku akan membuat jiwamu hancur, krak. Cameron Lin mendengar ini masih memasang wajah yang datar, dia hanya menekan kakinya langsung membuat wajah kakak tingkat Yao masuk ke dalam atap rumah itu, setengah bagian wajahnya yang diinjak oleh Cameron Lin juga sudah hancur. Semua orang menatap Cameron Lin dengan tatapan yang mengerikan. Kakak tingkat Yao adalah penerus langsung Sekte Huan Lei, meskipun kekuatannya tidak sebanding dengan Limeng Feri dan beberapa murid unggul seumuran dia yang lain, tapi dia juga adalah seorang master tingkat manusia dewa. Tapi sekarang orang di hadapannya ini tidak hanya menggunakan kekuatan tubuhnya untuk membuat kakak tingkat Yao menjadi seperti ini, dia juga bisa menghalangi serangan seorang master tingkat dewa. Hati Murai Bai menjadi semakin cemas. Dia awalnya pernah berpikir ingin membantu Limeng Feri, dia mengira dengan kekuatan miliknya dia bisa menghalangi kekuatan master tingkat dewa, tapi menghadapi master di hadapannya ini membuatnya tidak memiliki rasa percaya diri sama sekali. Selain itu jika dilihat umur anak ini juga tidaklah tua. Jangan-jangan dia adalah reinkarnasi monster tua. Murai Bai memikirkan ini. Monster yang berhasil bereinkarnasi adalah orang yang hebat pada zamannya, meskipun jiwa master tingkat dewa bisa melepaskan diri dan memiliki kemampuan untuk bereinkarnasi ulang, tapi jiwa master tingkat dewa biasa terlalu lemah. Jika jarak waktu meninggalkan tubuh terlalu lama, dia tidak akan bisa reinkarnasi lagi. Selain itu meskipun berhasil reinkarnasi, dia tetap harus melewati banyak kesulitan. Dari 10 orang master puncak tingkat dewa yang berhasil reinkarnasi paling hanya ada satu saja, apalagi master tingkat dewa biasa yang lainnya. Teman, apakah kamu ingin bertarung tanpa henti denganku sebelum ada yang mati? Lepaskan murid Sekte Huan Lei aku, semua hal bisa dibicarakan dengan baik. Ekspresi wajah Petua Wu mengeras, masalah sudah sampai ke tahap ini, sudah tidak bisa melakukan tugas seperti yang dia pikirkan.